Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di ibadah online GBI Paturyani Bandung Cimahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sekian lama kita ibadah secara online, tapi saya percaya kita semua merasakan hadirnya Roh Kudus di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita mau bawa hati kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan sama Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi kami dengan minyak yang baru. Biar sungguh minyak ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sama-sama kita mau dekat dengan Tuhan. Mari katakan lagu ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kita mau katakan sama Roh Kudus, datanglah Roh Kudus saat ini. Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Katakan sama-sama, satu yang ku rindu, yang ku bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu saat ini Tuhan, satu yang ku bersekutu dengan. Sama-sama kita bawa hati kita lebih sama-sama lagi mendekat sama Tuhan. Di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu sama-sama sekali lagi katakan, satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. urapan-Mu mengubah
aku. Sang Roh Kudus, rapikan Rohmu yang kudus, hadir Tuhan dalam hati kami. Besok jamah Tuhan, jamah kami. Haleluya. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bawa angkat hati kami Tuhan. Untuk sungguh kami mau memuliakan nama-Mu. Nanti Ibu Regi yang akan berdoa untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh kembali lagi di hari Minggu untuk kami siap sama-sama beribadah. Tuhan Yesus, tolong kami minta pimpinan urapan yang daripada Tuhan untuk kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan di rumah kami masing-masing, di rumah keluarga-keluarga di GBI Paturian ini masing-masing Tuhan. Biar Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Berkati juga para pelayan Tuhan, biar Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budian daripada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kasih Allah yang begitu besar buat kita semua pada pagi hari ini. Kasih Allah itu tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lekang oleh hujan. Kasih Allah itu ada buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Walaupun keadaan dunia tidak menentu, tapi kita tahu ada satu kasih yang selalu ada buat kita. Sama-sama kita katakan satu lagu ini, begitu besar kasih telah tercurah buat kita semua saat ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti. Sekali lagi kita katakan, begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, Sama-sama betapa katakan, dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya Tuhan, tiada duanya, tiada sepertinya. Sama-sama katakan, Yesus betapa dalamnya. Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya
kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, Sama-sama katakan anugerahmu, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Mari sama-sama katakan, oh betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, Sama-sama katakan, oh, tiada bandingannya Tuhan, bandingannya, tiada duanya Bapa, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 bulan lebih kita sudah melewati sebuah musim, satu musim yang mungkin kita tidak mengenakan buat setiap kita. Kita harus diam di rumah, kita tidak boleh bekerja, tapi kita harus ingat bahwa ada satu kasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih yang tidak pernah layu. Kita mau katakan sama-sama lagu ini, semusim sudah berlalu, tapi Dia selalu memelihara kita. Kalau kita masih bisa sehat, masih ada nafas kehidupan yang kita punya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Semusim berlalu, tapi Dia selalu memelihara setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sama-sama kita ulangi lagu ini. Semusim sudah berlalu, tapi Dia selalu memelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan
cakrawala, tak Sekali lagi kita terbatas katakan lebih luas dari kasih-Mu. samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Apa yang kita punya saat ini, nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan yang kita punya. Mari sama-sama kita bersyukur bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Sama-sama katakan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas Sama-sama sekali lagi kasih-Mu. kita katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita katakan sama-sama tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nanti Bapak Agnes yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan berdoa. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Allah yang ajaib, Allah yang agung Tuhan. Bapak, biar semua pujian kami, semua penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan yang memuliakan Engkau Bapa. Bapak, saat ini Tuhan, ajar kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bapak, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang urapi, kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bapak, Engkau yang pendengarkan buat setiap kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti Tuhan. Memahami dan boleh kami melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, urapi sekali lagi hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Tuhan pada kesempatan hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara-saudara. Juga berterima kasih pada Bapak Gembala Sidang GBI Paturyani, Bandung dan Cimahi, itu Bapak Pendeta John Samuel yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan pada seluruh majelis gereja. Atas nama Gembala, Majelis Gereja dan seluruh sidang jemaat GBI Paturyani, saya mengucapkan turut sepenanggungan kepada keluarga besar almarhum Bapak Willy Gozali. Beliau adalah rekan satu pelayanan di majelis dan sebagai pemegang bendahara GBI Trate. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang luar biasa bagi keluarga, bagi Ibu Lina dan anak-anak menantu dan cucunya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini.
dengan tema disertai Tuhan bagi orang yang jujur dan takut kepada Tuhan. Kita akan buka Kitab Kejadian 39 ayat 1, Kitab Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Kitab Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kita tahu kisah Yusuf di rumah Potifar dalam perikop ini. Ya. Yusuf seorang anak dari ayahnya itu adalah Bapak Yakub. Kehidupannya juga berkecukupan, sangat berkecukupan. Tuhan memberkati melalui Yakub, dan salah satu adalah seorang anak yang dikasihi atau disayang oleh bapaknya, yaitu Yakub sendiri. Ya. Saudara-saudaranya merasa iri karena ada ayahnya lebih mengasihi pada Yusuf. Pada waktu Yusuf diminta oleh ayahnya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak, dari jauh terlihat bahwa itu si tukang mimpi dan sebagainya. Lalu timbullah di hati mereka, saudara-saudaranya ingin membunuh karena iri hati. Yusuf dari keadaan yang baik, yang berkecukupan, di dalam ayat ke-1, ya, pada waktu saudara-saudaranya membuat untuk memasukkan dia ke dalam lubang sumur, lalu ada kafilah Ismail, Yusuf dijual menjadi budak belian. Kafilah Ismail membawa ke Mesir dan dibelilah oleh seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar, dan Yusuf menjadi budak belian. Namun di dalam ayat ke-1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Keadaan hari-hari ini, saudara dan saya, di saat menghadapi situasi keadaan yaitu pandemi COVID, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa keadaan hari-hari ini adalah baik. Ayat kedua di dalam kitab Kejadian 39 saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kondisi Yusuf pada waktu dijual menjadi budak belian adalah kondisi yang tidak baik. Namun Yusuf menempatkan pada posisi yang baik, yaitu dia takut kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Demikian pula dengan kita, saudara-saudara dan saya. Pada saat-saat keadaan saat ini adalah saat yang merisaukan tentunya, yaitu keadaan pandemi virus corona ini. Kita harus hati-hati, kita harus mengikuti protokol kesehatan, menggunakan lebih sering pakai masker dan sebagainya. Keadaan yang tidak baik. Namun saudara dan saya harus berpegang teguh pada Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan di sini Yusuf, Tuhan buat berhasil, Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam ayat ketiga sampai ke-6, bahkan Potifar menyerahkan segala harta bendanya kepada Yusuf untuk mengurus
di dalam rumah tangga itu. Ya. Yusuf disertai Tuhan, dan tentunya Allah berjanji kepada Abraham, itu pada Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 17, bahwa kepada Abraham dan keturunannya beranak cucu Allah menyertai. Demikian juga dengan Yusuf sebagai bagian dari keturunan Abraham. Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada apa yang telah diucapkannya kepada Abraham. Posisi yang baik yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-20, ya, dalam kitab Kejadian ayat 20, kitab Kejadian 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini adalah sisi keadaan Yusuf yang kembali tidak baik karena difitnah. Namun Yusuf tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan maupun di hadapan Potifar dan keluarganya, hanya difitnah. Dengan perjalanan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, di dalam ayat ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, walaupun di dalam penjara. Karena ketidaksalahannya Yusuf, karena Tuhan telah berjanji, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan ditempatkan di penjara dalam posisi terpidana tanpa kesalahan, Yusuf disayang oleh kepala penjara. Perjalanan Yusuf yang ada mulai dari kehidupan berkecukupan. Saudara-saudaranya iri hati, lalu Yusuf dijual, dimasukkan dalam lubang sumur, dan dijual, masuk ke rumah Potifar. Potifar mengasihinya, namun ada difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara, dan Yusuf pun disayang oleh kepala penjara. Perjalanan Yusuf seperti itu. Bagi orang benar, bagi orang jujur, Tuhan akan menyertai. Tuhan pasti menyertai. Kejadian 41 ayat 41, di mana Yusuf setelah dipenjara 2 tahun kemudian, ya, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dalam perjalanan ini, Yusuf dapat mengartikan arti mimpi dari Raja Mesir yaitu Firaun. 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Mengartikan mimpi itu. Firaun memberikan jabatan kepada Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kembali Tuhan mengangkat Yusuf karena janjinya. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dapat disamakan dengan kalau saat sekarang adalah Perdana Menteri. Kalau kita melihat ada beberapa Perdana Menteri yang ada di dunia ini, mereka yang sudah di atas turun dan masuk penjara. Karena apa? Karena ketidakjujuran. Karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum di negaranya masing-masing. Namun Yusuf mulai dari terpidana masuk dalam penjara, Allah mengangkat, ya, Allah memperhatikannya dan Allah menyertainya Yusuf. Dari terpidana menjadi orang nomor 2 di negara Mesir. Maukah saudara dan saya disertai oleh Allah, disertai oleh Tuhan? Bagaimana sikap kita? Mari kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Kitab Mazmur
34, Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai ke 11 ada 4 hal yang bagaimana untuk sikap saudara dan saya. Yang pertama adalah di dalam ayat ke-9, berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ke-10, takutlah akan Tuhan. Hendaklah saudara dan saya untuk takut akan Tuhan dan hidup kudus. Ayat ke-11, orang yang mencari Tuhan. Biar saudara dan saya dapat mengaminkan firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ini, ayat 9-11, yaitu kita berlindung padanya, kita berharap padanya, kita mengandalkan kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Terlebih adalah hidup kudus. Juga kita senantiasa mencari-cari Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, bila kita berlindung padanya, maka firman itu mengatakan berbahagialah. Maukah saudara dan saya untuk berbahagia? Maka mari kita berlindung mengandalkan kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan dan hidup kudus, firman Tuhan mengatakan tidak berkekurangan. Terlebih bila kita orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam ayat ke-11, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ditambahkan adalah kata sesuatu pun. Tuhan akan memberikan sesuatu pun yang baik, yang dipandang baik oleh Allah. Amsal 16 ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal 16 ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Firman Tuhan mengatakan kita harus hidup benar. Kita harus selalu dalam melakukan segala sesuatu adalah disertai kebenaran. Kalaupun penghasilan pada saat ini pandemi berkurang seperti yang tidak dalam keadaan normal tahun-tahun lalu. Namun firman Tuhan menekankan hendaklah kita disertai kebenaran. Maka janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, bahkan kepada Yusuf, akan diturunkannya kepada kita semua. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini firman Tuhan telah disampaikan dan diberitakan, kiranya dapat tempat di hati saudara dan saya. Untuk kita boleh, pertama adalah takut akan Tuhan, berlindung pada Tuhan, hidup kudus, dan kita senantiasa mencari Tuhan. Bila mana Tuhan membuat berhasil Yusuf, maka janji Tuhan akan membuat saudara dan saya pun berhasil. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan meteraikan, tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami mau hidup Yusuf untuk takut
kepada Tuhan, kami belajar juga untuk takut kepada Tuhan, untuk berlindung kepada Tuhan, dan terlebih hidup kudus. Dan senantiasa kami Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, untuk mencari-cari Tuhan. Karena kami percaya akan janji Tuhan, Engkau akan memberikan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya, kami boleh melakukan. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari sama-sama kita akan tutup kebaktian kita. Kita mau katakan lagu yang tadi, lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan. Biar lagu ini kita bawa selama 1 minggu ini. Biar lagu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, bahwa ada kasih Tuhan yang tidak pernah habis buat kita, buat semua. Sama-sama kita katakan. Lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas Sekali lagi kita kasih-Mu. mengatakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Tak terbatas kasih-Mu. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Sekali lagi sama-sama kita katakan. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Baik, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah raya di bulan Juni minggu keempat. Kita sama-sama tundukkan kepala. Kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama di rumah kita masing-masing. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di pagi ini kami oleh kemurahan anugerah-Mu, kami telah bersama-sama beribadah melalui online. Terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini, begitu juga setiap pujian yang kami panjatkan, Kau pasti memberkati. Dan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini, meteraikan dalam hati kami masing-masing. Sebab inilah isi hati-Mu bagi kami, bagi jemaat Tuhan, GBI Paturyani, dimanapun mereka berada, khususnya di rumah kami masing-masing. Sesuai dengan janji-Mu, 2 atau 3 orang berhimpun, Kau pasti hadir dan ada di tengah-tengah kami. Dan Kau memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah online ini. Dan sebelumnya Tuhan, Kau memberkati seluruh anak-anak-Mu, seluruh sidang-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan mereka, biar Kau memberkati dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Bahkan demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang sekolah di rumah yang kami masing-masing, Kau berikan hikmat akal budi kepada para orang tuanya, untuk menuntun memimpin anak-anak ini di dalam belajar, mengajar, belajar melalui online.
Terima kasih Tuhan. Segala pujiannya bagimu. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, kesehatan yang prima yang bersumber daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya, yang berberkati, katakan sama-sama, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Paturyani Bandung dan Cimahi, kalau telah mengikuti dan mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini. Untuk pengumuman ibadah raya Minggu 5 Juli 2020 akan dilakukan secara online dan disertai dengan perjamuan kudus di channel YouTube GBI Paturyani. Untuk himbauan kesehatan, Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan di rumah saja apabila Bapak Ibu tidak ada urusan penting di luar rumah. Tapi kalau terpaksa harus keluar rumah, Bapak Ibu wajib menggunakan masker dan kalau bisa pakai sarung tangan. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.